Halo semuanya, kembali lagi di Mingguan Anime Channel. Pada video kali ini kita akan membahas Blue Lock chapter 350. Sebuah chapter yang menghadirkan penjelasan mendalam mengenai makna ego sekaligus memberikan kejutan besar di akhir cerita. Chapter dimulai dengan Isagi Yoichi yang mengajukan sebuah pertanyaan penting kepada seluruh pemain Blue Lock. Apa sebenarnya ego itu? Isagi mengaku bahwa dirinya ingin memahami hakikat ego yang sesungguhnya. Menurutnya, jika mereka tidak memahami alasan mengapa mereka bertarung, maka akan sulit bagi mereka untuk melangkah lebih jauh. Pertanyaan tersebut langsung membuat suasana ruangan menjadi hening. Shido dan Rin terlihat cukup terkejut mendengar pertanyaan itu. Sementara itu, Hiyori mengakui bahwa konsep ego selama ini memang terasa cukup abstrak dan sulit dijelaskan secara pasti. Bachira kemudian memberikan pendapatnya dengan gaya khas yang santai. Ia mengatakan bahwa ego adalah monster yang ada di dalam diri seseorang. Monster yang selalu mendorong mereka untuk bergerak maju dan mengejar apa yang mereka inginkan. Di sisi lain, Chigiri menganggap ego sebagai naluri terdalam atau jati diri yang sebenarnya. Sedangkan Reo berpendapat bahwa ego seringkali dianggap sebagai sifat egois, meskipun pada kenyataannya tidak selalu berarti merugikan orang lain. Mendengar berbagai jawaban tersebut, Isagi mulai menyadari bahwa setiap pemain memiliki definisi ego yang berbeda-beda. Namun sebelum diskusi itu berlanjut, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Ego Jinpachi datang dan langsung menghentikan perdebatan mereka. Dengan nada tenang dan dingin, Ego berkata bahwa ia akan menjelaskan semuanya. Menurut Ego adalah dasar dari permainan dan bahkan dasar dari kehidupan manusia itu sendiri. Ia kemudian menampilkan sebuah diagram berbentuk pentagon yang menggambarkan berbagai unsur pembentuk seseorang, mulai dari lingkungan, bakat, penampilan, hingga mentalitas. Ego menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang terus berkembang melalui proses mencoba, gagal, dan belajar. Dari benturan antara kenyataan dan cita-cita itulah identitas seseorang terbentuk. Lalu Ego mengajukan beberapa pertanyaan. Apa yang membuatmu bahagia? Apa yang membuatmu sedih? Apa yang membuatmu marah? Apa yang benar-benar kamu yakini? Menurut Ego, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut membentuk sebuah kompas yang mengarahkan kehidupan seseorang. Dan kompas itu adalah ego. Penjelasan tersebut membuat Isagi seolah mendapatkan pencerahan. Semua potongan teka-teki yang selama ini ia cari akhirnya mulai tersusun. Isagi menyadari bahwa ego miliknya adalah keinginan untuk menantang dan melahap pemain nomor satu, dorongan untuk terus melampaui mereka yang berada di puncak. Baginya hanya dengan cara itulah ia dapat menjadi striker terbaik di dunia. Namun ternyata tidak semua pemain langsung menerima penjelasan ego. Karasu maju ke depan dan mempertanyakan filosofi yang selama ini diajarkan oleh Ego Jinpachi. Karasu mengingatkan bahwa mereka baru saja kalah dari Prancis. Menurutnya, jika teori ego memang benar, mengapa mereka tetap mengalami kekalahan? Pertanyaan tersebut mewakili keraguan yang sebenarnya dirasakan oleh seluruh pemain. Isagi pun ikut bertanya, apakah mereka benar-benar bisa menjadi pemain nomor satu dunia dengan mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh ego? Mendengar itu, Ego justru tertawa, tawa yang membuat seluruh ruangan terdiam. Dengan ekspresi yang hampir terlihat gila, Ego mengatakan bahwa semua pemain di Blue Lock sejak awal telah menerima sebuah eksperimen yang tidak masuk akal. Ia mengingatkan bahwa proyek Blue Lock bukanlah jalan yang aman. Ini adalah eksperimen untuk menciptakan striker terbaik dunia. Dan hanya satu orang yang akan berhasil mencapai puncak. Ego kemudian mengungkap alasan sebenarnya di balik kekalahan mereka dari Prancis. Menurutnya, kekalahan itu bukan disebabkan oleh strategi yang salah. Masalah utamanya adalah tidak ada satupun dari 11 pemain di lapangan yang benar-benar percaya bahwa dirinya adalah striker terbaik di dunia. Mereka bermain sebagai sebuah tim, namun mereka melupakan ambisi pribadi yang menjadi inti dari Blue Lock. Perkataan itu menghantam Isagi dengan sangat keras. Ia mulai menyadari bahwa dirinya terlalu fokus mengikuti instruksi dan sistem yang ada. Tanpa sadar, ia justru mengabaikan ego yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Karena itulah Isagi mengambil keputusan mengejutkan. Ia meminta ego untuk mencoretnya dari starting 11. Semua pemain langsung terdiam. Isagi siap menerima resiko apapun atas keputusannya tersebut. Namun jawaban ego benar-benar di luar dugaan. Dengan tenang, Ego mengatakan bahwa ia tidak akan mencoret Isagi. Isagi pun kebingungan. Jika bukan dirinya yang dikeluarkan, lalu siapa?
Ego kemudian menyesuaikan kacamatanya dan mengumumkan keputusan yang mengejutkan seluruh ruangan. Pemain yang akan dicoret dari starting 11 adalah Rin Itoshi. Seketika suasana menjadi tegang. Rin terlihat sangat marah dan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Pemain yang selama ini dianggap sebagai salah satu yang terkuat di Blue Lock kini justru harus keluar dari susunan pemain utama. Sebuah keputusan yang tidak pernah diprediksi oleh siapapun. Dan tepat saat ketegangan mencapai puncaknya, chapter pun berakhir. Blue Lock chapter 350 sukses menghadirkan salah satu momen paling mengejutkan dalam beberapa chapter terakhir. Selain memberikan penjelasan mendalam tentang makna ego, chapter ini juga membuka konflik baru yang berpotensi mengubah dinamika seluruh tim. Pertanyaannya sekarang, apakah keputusan ego mencadangkan Rin adalah langkah yang tepat? Dan bagaimana reaksi Rin setelah harga dirinya dipertaruhkan seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan Blue Lock berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.